Shalom, perkenalkan nama saya Esomon Tobing dengan NIM 24010404014. Di sini saya akan memaparkan 13 materi terkait dengan teori. Ini untuk memenuhi mata kuliah teori manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Nasibtul Menggaul. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian teori sistem menurut saya. Teori sistem adalah cara pandang yang melihat suatu kegiatan atau organisasi sebagai salah satu kesatuan yang utuh. Di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak saling berjalan sendirian. Dalam pendidikan, saya melihat bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru atau siswa saja. Ada kurikulum, metode pembelajaran, fasilitas, manajemen sekolah, hingga lingkungan keluarga dan masyarakat. Jika salah satu komponen ini tidak berjalan dengan baik, maka sistem pendidikan secara keseluruhan juga tidak berdampak. Teori sistem merupakan satu pendekatan ilmiah yang memandang satu organisasi, proses, dan fenomena sebagai satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang saling berhubungan, saling memengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya, tujuan teori sistem. Yang pertama, menganalisis keterkaitan antar komponen. Teori sistem bertujuan untuk memahami hubungan antara peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, lingkungan belajar, dan kebijakan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan. Dengan melihat pendidikan sebagai satu kesatuan, setiap kegiatan diarahkan agar saling mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Teori sistem membantu pimpinan pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang tidak merugikan komponen lain dalam sistem. Yang keempat, mendorong perencanaan dan pengendalian yang sistematis. Pendidikan tidak dijalankan secara spontan, tetapi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur. Yang kelima, mengantisipasi dampak perubahan. Perubahan pada kurikulum, metode pembelajaran, atau kebijakan dapat dianalisis dampaknya terhadap keseluruhan sistem pendidikan. Yang selanjutnya, manfaat teori sistem dalam pendidikan. Yang pertama, membantu pendidik dan pengelola pendidikan melihat masalah secara menyeluruh dan mendalam. Yang kedua, menghindari pendekatan parsial atau sektoral dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengelola input dan proses yang lebih baik. Yang keempat, membantu evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki mutu pendidikan. Yang kelima, memperkuat sinergi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, menjadi dasar pengembangan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, membantu sekolah menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman. Yang kedua, sistem pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Indonesia. Menurut saya, sistem pendidikan Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terhubung dan diatur secara nasional untuk mencapai tujuan pendidikan bangsa. Sistem pendidikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional tidak hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan nilai moral. Dalam sistem pendidikan Indonesia, saya melihat beberapa komponen utama seperti yang pertama, peserta didik sebagai subjek dan pusat pembelajaran. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana pendidikan. Yang ketiga, kurikulum sebagai arahan dan pedoman pembelajaran. Yang keempat, sarana dan prasarana sebagai pendukung proses belajar. Yang kelima, manajemen dan pembiayaan pendidikan. Selain itu, pendidikan di Indonesia juga dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan formal, non-formal, informal. Ketiga jalur ini saling melengkapi. Pendidikan di Indonesia tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan pendidikan di keluarga dan lingkungan masyarakat. Melalui sistem ini, saya melihat bahwa pendidikan Indonesia berusaha menciptakan bahasa yang beriman, berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Materi yang terakhir yaitu terkait jenis-jenis teori sistem dalam pendidikan. Yang pertama, sistem terbuka. Menurut saya, sistem terbuka adalah sistem yang terbuka terhadap pengaruh dari luar. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Contoh implementasinya adalah penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis online,
penggunaan media digital, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang lebih fokus pada aturan internal dan minim pengaruh dari luar. Dalam pendidikan, sistem ini bisa dilihat pada sekolah yang menerapkan aturan yang sangat ketat dan kurikulum yang baku. Namun, menurut saya sistem tertutup memiliki keterbatasan karena pendidikan seharusnya mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang ketiga, sistem input, proses, dan output. Proses ini melihat pendidikan sebagai rangkaian yang saling berhubungan. Input mencakup siswa, guru, dan fasilitas pendidikan. Proses adalah kegiatan pembelajaran. Proses adalah kegiatan belajar mengajar. Output adalah hasil belajar, prestasi, dan lulusan. Saya melihat implementasi teori ini dalam evaluasi pendidikan di mana kualitas lulusan menjadi ukuran keberhasilan sistem pendidikan. Sebagai penutup, menurut saya teori sistem sangat penting untuk memahami pendidikan secara utuh. Pendidikan tidak bisa dilihat secara terpisah-pisah, tetapi sebagai sistem yang saling berkaitan. Dengan memahami sistem pendidikan Indonesia dan jenis-jenis teori sistem dalam pendidikan, saya berharap kita bisa lebih bijak dalam menilai dan memperbaiki dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.